yang kau hormati siang dan malam itu? Apa karena mereka yang di depanmu itu memakai roda 4? Wah, tidak semua dari mereka pantas kau hormati. Turunkan tanganmu, Jenderal. Hasil akhir penghitungan suara adalah Sri Sultan dengan jumlah suara 3, Urip Sumoharjo dengan jumlah suara 21, Sudirman. Maaf saya terlambat. Perhitungan suara ini belum selesai. Semua suara sudah habis dihitung. Dan jumlah suara sudah sesuai dengan yang hadir di dalam ruangan ini. Tapi saya membawa 6 mandat dari Komandan Divisi dan Komandan Resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Jenderal Sudirman, salah satu pahlawan revolusi nasional yang berperan penting bagi bangsa Indonesia. Tak heran jika banyak biografi Jenderal Sudirman yang mengabadikan jasa perjuangannya untuk Indonesia. Kisah perjuangan Jenderal Sudirman memang sangat inspiratif untuk diketahui. Jenderal Sudirman adalah sosok yang disegani oleh pasukannya dalam sejarah Indonesia sebagai tokoh pahlawan revolusi nasional. Ia memiliki peran yang sangat besar pada masa revolusi, merebut kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda. Jenderal Sudirman kemudian menjadi Panglima pertama sekaligus Jenderal RI pertama dengan usia termuda, yakni 31 tahun. Di balik keberaniannya, Jenderal Sudirman ternyata memiliki kepribadian yang tenang dalam memecahkan masalah, untuk menemukan cara yang solutif, gigih, dan sangat teguh dalam memegang prinsip. Itulah sebabnya ia dikenal sebagai pejuang yang tangguh dan tidak kenal lelah. Banyak hal lainnya yang bisa dipelajari dari Jenderal Sudirman, teman-teman bisa mengenalnya lewat biografi Jenderal Sudirman berikut ini. Biografi Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman memiliki nama asli yakni Raden Sudirman yang lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Orang tua Jenderal Sudirman adalah Bapak Karsid Kartawiraji, seorang pekerja pabrik gula di Kalibagor, Banyumas, dan Ibu Siem yang merupakan keturunan Wedana Rembang. Ia memiliki satu saudara yakni Muhammad Samingan. Istrinya adalah Alifah dan bersamanya ia dikaruniai 7 orang anak. Jenderal Sudirman tidak hidup oleh orang tuanya, ia dibesarkan oleh pamannya bernama Raden Cokrosunaryo, yang merupakan seorang camat di Rembang Purbalingga agar ia bisa hidup lebih layak dan mapan. Saat itu Raden Cokrosunaryo belum memiliki anak sehingga mengadopsi Jenderal Sudirman menjadi anaknya. Bersama pamannya tersebut, sejak kecil sang jenderal memang memperoleh pendidikan yang layak. Di usianya yang masih 7 tahun, ia sekolah di Hollands Inlandse School HIS yang kemudian dilanjutkan ke Taman Siswa saat usianya 8 tahun. Kemudian ia dipindahkan lagi ke sekolah Wirotomo, karena Taman Siswa dianggap Belanda adalah lembaga ilegal di tahun berikutnya. Sudirman muda, dikenal sebagai anak yang taat beribadah, rajin belajar, dan tekun memahami tentang agama Islam dari Raden Muhammad. Ia kemudian mendapatkan julukan Haji, karena pengetahuan agamanya dan sering ceramah di depan umat muslim saat itu. Setelah pamannya wafat, Jenderal sangat terpukul oleh kepergian orang tua angkatnya tersebut. Ia pun harus mengalami masalah ekonomi yang sangat kurang, beruntungnya ia masih diperbolehkan sekolah di Wirotomo tanpa membayar. Berkat kecerdasannya, ia tetap bertahan dan terus mengasah kemampuannya. Jenderal Sudirman pun akhirnya mulai ikut mendirikan organisasi Islam, saat usianya masih remaja, yakni Hizbul Watan, milik organisasi Muhammadiyah. Karena dedikasinya sejak dini itu, akhirnya Jenderal Sudirman diberi kepercayaan untuk memimpin organisasi tersebut di cabang Cilacap. Jiwa kepemimpinan Jenderal Sudirman sudah muncul sejak ia masih muda, sehingga masyarakat segan dan hormat kepada sang jenderal tersebut.
Ia pun melanjutkan studinya di Quick School, sekolah khusus untuk calon guru, meskipun akhirnya tidak terselesaikan karena masalah biaya. Jenderal Sudirman pun kembali ke Cilacap dan mengajar guru sekolah dasar Muhammadiyah di sana. Guru pribadinya yang bernama Muhammad Khalil, yang mengangkat sang jenderal menjadi guru di Hollands Inland School HIS tersebut. Di Cilacap juga sang jenderal bertemu dengan tambatan hatinya, Alifah sang istri yang merupakan anak dari pengusaha batik kaya, yakni Raden Sosro Atmojo. Pada zaman Belanda, Jenderal Sudirman belum dikenal sebagai pejuang. Menurut Hatta, sang jenderal dikenal oleh orang-orang sebagai seorang guru. Organisasi yang diikuti Jenderal Sudirman. Sang jenderal, selain menjadi guru, ia aktif berorganisasi di Pemuda Muhammadiyah. Pada saat penjajahan Jepang tahun 1942, aktivitas mengajarnya dibatasi oleh Jepang dan sekolah tempat ia mengajar dijadikan sebagai pos militer Jepang. Jenderal Sudirman berhasil negosiasi dengan pemerintah Jepang agar ia tetap bisa mengajar anak-anak pribumi di sana. Meskipun dengan perlengkapan belajar seadanya dan terbatas. Pada masa penjajahan Jepang juga memperburuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia saat itu. Karena keterlibatan yang aktif, akhirnya sang jenderal diangkat sebagai Ketua Dewan Karesidenan bentukan Jepang pada tahun 1944. Sejak saat itulah Jenderal Sudirman mulai aktif di dunia militer dan bergabung dengan PETA, yang kemudian ia pergi menempuh pendidikan militer di Bogor. Setelah lulus dari pendidikan militer tersebut, Jenderal Sudirman bergabung menjadi anggota Batalion Kroya. Keaktifannya di militer membawa Jenderal Sudirman bertemu Soekarno dan Hatta dan ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri para tentara Jepang di Banyumas, tepatnya setelah ia mendirikan divisi lokal dari Badan Keamanan Rakyat Indonesia saat itu. Sejak peristiwa itulah pasukan Jenderal Sudirman dijadikan sebagai Divisi 5 oleh Urip Sumoharjo yang saat itu adalah Panglima sementara. Sementara Jenderal Sudirman menjadi Panglima untuk Divisi 5 atau daerah Banyumas dengan pangkat kolonel, tepat setelah terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat TKR atau BKR. Setelah itu pada konferensi TKR tanggal 2 November tahun 1945, sang jenderal terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia yang pertama. Meskipun belum dilantik secara resmi sebagai Panglima, Jenderal Sudirman sudah sigap memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Karena tindakannya itulah membuat rakyat menjadi semakin kuat mendukung perjuangan sang jenderal. Perannya yang besar itulah mengantarkan Sudirman diberikan pangkat jenderal yang dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 18 Desember tahun 1945. Karir militer Jenderal Sudirman. Pemimpin yang pintar dalam bernegosiasi adalah sebutan yang tepat bagi Jenderal Sudirman. Sebelum diperintah Jepang, Jenderal Sudirman sudah lebih dulu dipercaya pemerintah Belanda untuk memberikan pelatihan kemiliteran untuk para tentara pribumi. Pada masa penjajahan Jepang, sang jenderal kemudian dipercaya untuk memimpin organisasi bentukan Jepang bernama Shu Sankai untuk menjaga keamanan rakyat Indonesia dari serangan sekutu. Organisasi tersebut termasuk di dalamnya adalah pembela tanah air PETA. Menjadi anggota PETA adalah awal kisah Jenderal Sudirman dalam keterlibatannya dalam perjuangan militer dan pembentukan tentara Indonesia. Sang jenderal kemudian mengikuti pelatihan di Bogor sebagai Angkatan 2. Karena potensinya yang mumpuni di pelatihan militer tersebut, Jenderal Sudirman akhirnya diangkat menjadi komandan yang ditugaskan di Batalion Kroya Banyumas Provinsi Jawa Tengah dengan senjata dan peralatan yang lengkap. Berkat tanggung jawab yang diemban, Jenderal Sudirman pun menjadi Ketua Badan Keamanan Rakyat BKR dan Letnan Kolonel Komandan Resimen 1 Divisi 1 Tentara Keamanan Rakyat TKR Karesidenan Banyumas. Pada tanggal 12 November tahun 1945, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Jenderal Panglima Tertinggi TKR dan Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember tahun 1945.
Karir militernya berlanjut cemerlang hingga memperoleh pangkat Jenderal Panglima Besar Tentara Rakyat Indonesia (TRI) pada tanggal 25 Mei tahun 1946 hingga menjadi Jenderal Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang kehebatan sang jenderal diakui oleh masyarakat Indonesia saat itu. Saat Amir Syarifuddin menjadi Menteri Pertahanan, ia mengesampingkan Jenderal Sudirman yang menurunkan jabatannya menjadi Panglima Pertempuran Mobil di bawah Menteri Pertahanan tersebut. Kemudian setelah agresi militer Belanda II, Jenderal Sudirman menunjukkan surat keberatan tentang persetujuan gencatan senjata kepada Presiden. Akibat surat tersebut sang jenderal pun harus dibebas tugaskan dari Panglima Besar APRI dan diberhentikan dari anggota tentara. Karena Presiden dan Wakil Presiden sangat keberatan dengan keputusan sang jenderal, akhirnya Jenderal Sudirman pun mengurungkan niatnya untuk keluar dari kemiliteran Indonesia. Perjuangan Jenderal Sudirman untuk Indonesia. Belajar biografi Jenderal Sudirman tidak lengkap rasanya jika tidak membahas perjuangannya bagi bangsa Indonesia. Sang jenderal ini adalah saksi dari berbagai upaya diplomatik yang gagal dilakukan Indonesia terhadap pemerintahan Belanda saat itu yang selalu ingin menjajah. Diplomatik pertama yang gagal adalah Perjanjian Linggarjati, yang dalam penyusunannya ikut andil sang Jenderal Sudirman. Selain itu kegagalan pada Perjanjian Renville yang harus membuat Indonesia mengembalikan wilayah yang berhasil diambil pada agresi militer Belanda I kepada Belanda, dan mengharuskan Jenderal Sudirman menarik 35.000 pasukannya. Perundingan Rumroyen juga melibatkan peran Jenderal Sudirman, karena berkaitan dengan kemiliteran dan upaya pemberontakan dalam negeri tahun 1948, dari peristiwa G30 SPKI di Madiun. Dari segala perjanjian dengan Belanda, Jenderal Sudirman terus mendesak Soekarno untuk tetap melanjutkan perang gerilya karena ia tidak percaya Belanda yang akan benar-benar memenuhi janjinya. Namun saat itu, Soekarno menolak dan membuat sang jenderal sangat terpukul dan membuatnya jatuh sakit. Jenderal Sudirman mengidap penyakit tuberkulosis TBC karena terinfeksi saat berjuang pada November tahun 1948. Yang menyebabkan paru-paru kanannya harus dikempeskan. Kepergian Urip meninggal dunia pada tahun 1948 juga semakin memperburuk kondisi sang jenderal. Ia sempat ingin mengundurkan diri dari kemiliteran Indonesia, namun ditolak Soekarno karena dapat menimbulkan ketidakstabilan perjuangan negara saat itu. Setelah Jenderal Sudirman keluar rumah sakit pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda justru melancarkan agresi militernya yang kedua. Penyakit parah yang ia derita rupanya tidak menghalangi sang jenderal untuk tetap berjuang melawan Belanda. Jenderal Sudirman pun akhirnya pergi ke selatan, bersama kelompok kecil dan dokter pribadinya melakukan gerilya selama 7 bulan dalam kondisi yang memprihatinkan, yakni ditandu dengan peralatan medis seadanya dan terbatas. Pasukan mereka sempat ditemukan Belanda, namun mereka berhasil kabur ke Solo dekat Gunung Lawu dari kejaran Belanda. Jenderal Sudirman memimpin kemiliteran di Jawa, termasuk tetap mengomandoi serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta, melawan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Kondisinya yang semakin parah, membuatnya harus mundur dari medan perang melawan Belanda secara langsung di lapangan. Kegigihannya melawan Belanda sangat dikagumi oleh para pasukannya dan memberikan mereka motivasi besar untuk terus melawan Belanda. Wafatnya Jenderal Sudirman. Penyakit yang diderita Jenderal Sudirman kian parah, setelah memaksakan diri untuk tetap bergerilya melawan Belanda. Kondisinya yang semakin memburuk tersebut rupanya tidak membuat Jenderal Sudirman menyerah untuk sembuh. Sang jenderal tetap rajin kontrol ke rumah sakit Panti Rapih di Yogyakarta untuk berjuang melawan penyakitnya. Saat ia sedang dirawat di Sanatorium Pakem Desember tahun 1949, Jenderal Sudirman memperoleh berita bahagia, karena Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui Republik Indonesia Serikat tepatnya tanggal 27 Desember tahun 1949.
Sang jenderal pun akhirnya dipindahkan ke Magelang untuk memperoleh perawatan yang lebih intensif. Namun upaya pengobatan sang jenderal tidak berhasil. Tepat 1 bulan setelah kedaulatan Indonesia merdeka dari Belanda, Jenderal Sudirman wafat karena penyakit yang ia derita pada tanggal 29 Januari tahun 1950. Ada pasukan konvoi dengan 4 buah tank dan 80 buah kendaraan bermotor kemiliteran Indonesia yang mengiringi pemakaman Jenderal Sudirman di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kepergian Jenderal Sudirman ini dinobatkan sebagai kepergian sang pahlawan pembela kemerdekaan. Rakyat Indonesia pun sangat terpukul dan kehilangan sosok pahlawan besar, bahkan ribuan rakyat berkumpul sepanjang 2 km untuk menyaksikan prosesi pemakaman sang jenderal. Masyarakat Indonesia pun mengibarkan bendera merah putih setengah tiang untuk menghormati kepergian Jenderal Sudirman pada hari kematiannya tersebut. Jejak perjuangannya kemudian menjadi esprit de corps untuk tentara Indonesia, yakni taktik gerilyanya yang sangat berani. Rute perang gerilya sepanjang 100 km yang pernah dilakukan Jenderal Sudirman pun menjadi zona pelatihan kemiliteran bagi para taruna Indonesia yang belum lulus dari akademi militernya. Kisah perjuangan Jenderal Sudirman abadi bagi bangsa Indonesia, hingga namanya banyak dijadikan nama-nama jalan, gedung, universitas, dan museum. Sang jenderal kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 10 Desember tahun 1964 oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1997 Jenderal Sudirman dianugerahi gelar Jenderal Besar Anumerta oleh Soeharto, di mana gelar tersebut hanya dimiliki oleh 3 orang saja di Indonesia hingga saat ini.